Di tempat lain, langit tiba-tiba retak. Seorang pria di jalan menatap ke atas dengan kaget. Saat ditanya temannya, ia menunjuk ke arah langit dan bertanya, apakah bintang selalu ada di posisi itu? Dari celah retakan, sebuah mata raksasa menatap ke dunia. Pria itu ngeri, namun sebelum sempat bereaksi, monster-monster menerobos keluar. Retakan itu dikenal sebagai Gate of the Demon Realm. Untuk menghadapi ancaman itu, setiap sekte membentuk kelompok tempur yang disebut Sword Unit. Keluarga Gu memiliki 5 Sword Unit, dan Gu Hibi, kakak tertua Yang Cheon, adalah komandan Sword Unit kelima. Separuh hidupnya dulu, Yang Cheon pernah berada di bawah perintah keras kakaknya itu. Dari situlah ia pertama kali bertemu Seol Ah. Menurut ingatannya, seharusnya ia baru bertemu Seol Ah lagi setengah tahun setelah insiden kentang. Karena itu, ia tidak bisa memahami mengapa gadis itu sekarang ada di depan pintunya. Ia bahkan sempat berpikir dirinya hanya berhalusinasi akibat tidur terlalu larut dan berniat kembali masuk ke kamar. Namun Seol Ah menahan ujung bajunya, meminta agar ia menunggu. Dengan senyum, gadis itu memperkenalkan diri secara resmi. Belum sempat kata-katanya selesai, sebuah tangan menepuk tangannya. Ternyata itu Wi Hyogun. Sang Sword Supreme mengingatkan cucunya agar tidak bersikap sembarangan pada Yang Cheon. Ucapan itu membuat Yang Cheon terkejut. Hyogun meminta Seol Ah untuk meminta maaf. Gadis itu menunduk dalam-dalam dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Meski bingung dengan situasi, Yang Cheon hanya bisa diam. Hyogun kemudian menundukkan kepala, memperkenalkan diri sebagai Wimun, dan mengatakan bahwa mulai hari ini ia akan mengabdi kepada Yang Cheon atas perintah ayahnya. Dengan tegas ia berjanji akan menggerakkan tubuh lemahnya untuk melayani dengan baik. Yang Cheon terkejut mendengar perkenalan itu. Baginya aneh, seorang Sword Supreme justru menyebut dirinya Wimun, bukan Wi Hyogun. Seolah pun menambahkan, kali ini memperkenalkan nama aslinya. Ia berkata bahwa mulai hari itu, ia dan kakeknya akan melayani Yang Cheon. Yang Cheon terkejut ketika mendengar bahwa orang terkuat di dunia justru ingin mengabdi padanya. Ia langsung sadar, ayahnya pasti punya alasan besar mengizinkan Sword Supreme melakukan hal ini. Namun, di dalam hati ia merasa bahwa kehidupan barunya sudah dipenuhi masalah sejak awal. Yang Cheon menyapa Sword Supreme dengan sopan dan meminta agar dipanggil dengan namanya saja. Namun Wi Hyogun tetap memanggilnya Yang Master. Hal itu justru membuat Yang Cheon semakin tidak nyaman. Saat duduk di ambang pintu, ia dibuat lebih kaget lagi. Di depan matanya, Sword Supreme dengan santai menyapu halaman rumah menggunakan sapu. Ketika menyadari tatapan Yang Cheon, pria tua itu menoleh dan tersenyum. Senyum sederhana itu justru membuat Yang Cheon gugup, tidak tahu harus merespons apa. Sementara kakeknya menyapu, Wi Seol Ah menerima setumpuk pakaian dari para pelayan lain. Para pelayan khawatir jumlah pakaian itu terlalu banyak, namun Seol Ah meyakinkan mereka bahwa ia sanggup membawanya. Walau tubuhnya bergetar menahan beban, ia tetap menolak bantuan. Sayangnya, kakinya tersandung batu kecil. Ia terjatuh. Pakaian yang ia bawa berhamburan ke tanah. Kepalanya terbentur. Bahkan ember ikut jatuh dan menutupi kepalanya. Yang Cheon dan para pelayan yang melihatnya langsung merasa iba. Pelayan lain bergegas menolongnya. Yang Cheon sendiri heran. Ia tahu Seol Ah seharusnya memiliki bakat bela diri. Tapi nyatanya ia sangat ceroboh dalam pekerjaan rumah. Saat Yang Cheon berdiri, Seol Ah menghentikan tangisnya dan berjalan mendekat. Ia mengatakan bahwa tugasnya adalah mengikuti Yang Cheon kemanapun. Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa itu perintah langsung dari kakeknya. Saat mendengar hal itu, Yang Cheon baru menyadari bahwa gadis itu kini menjadi pelayan pribadinya. Ia bisa langsung menebak, penugasan ini dilakukan karena tidak ada yang mau berurusan dengannya. Ia bertanya-tanya, adilkah bila pelayan pribadinya ditentukan dengan cara seperti ini? Seol Ah naik ke tangga dan mendekatinya untuk membetulkan pakaian yang ia kenakan. Namun, hasilnya membuat pakaiannya justru kusut. Tanpa banyak bicara, Yang Cheon memutar tubuhnya dan merapikan pakaiannya sendiri. Ia tidak bisa berhenti memikirkan apakah ayahnya sengaja menempatkan Sword Supreme dan cucunya di sisinya, meskipun tahu identitas asli mereka. Mungkinkah karena terlalu banyak pelayan sebelumnya yang memilih berhenti? Setelah selesai mengenakan sepatu, Yang Cheon memutuskan akan menanyakan langsung kepada ayahnya. Namun, sebelum ia sempat keluar, Seol Ah memanggilnya, meminta untuk ikut. Yang Cheon menolak. Ia menyuruh Seol Ah tetap tinggal agar bisa belajar lebih dulu mengenai tugasnya.
Mendengar itu, wajah Seol-ah seketika murung. Melihatnya, Yang Cheon sedikit terkejut. Namun saat melangkah ke gerbang, ia berbalik dan berkata agar Seol-ah melakukan pekerjaannya dengan baik. Ia juga berjanji akan membawakan hadiah kecil nanti. Begitu mendengar kata treat, wajah Seol-ah kembali berbinar. Hyogun pun ikut lega melihat cucunya kembali bersemangat. Adegan beralih. Kini Yang Cheon berdiri di depan pintu kamar ayahnya. Sebelum masuk, ia diliputi rasa takut. Hubungan mereka selama ini jauh, bahkan hampir tidak pernah berbicara langsung. Ia bertanya-tanya apa yang harus ia ucapkan, namun ia yakin ayahnya pasti punya sesuatu yang penting untuk disampaikan. Ia juga bertekad menanyakan soal Hyogun dan Seol-ah setelah mendengarkan apa yang akan dikatakan ayahnya. Ketika pikirannya melayang, sebuah suara terdengar dari belakang. Seseorang bertanya mengapa ia hanya berdiri dan tidak masuk. Yang Cheon terlonjak kaget, spontan mengumpat pelan. Saat menoleh, ia terperanjat. Sosok ayahnya, Gu Cheol-won, berdiri tepat di belakang. Sang patriark dengan tenang menyuruhnya masuk. Di dalam ruangan, Yang Cheon duduk gemetar di hadapan ayahnya. Ia masih tidak percaya dirinya, sempat mengucapkan kata kasar di depan kepala klan. Patriark membuka percakapan dengan menanyakan apakah ia sudah melihat pelayan barunya. Yang Cheon menjawab bahwa ia sudah menyapa mereka. Sang ayah lalu memintanya menyampaikan pendapat tentang para pelayan itu. Yang Cheon berterima kasih atas perhatian ayahnya yang sudah menugaskan pelayan baru untuknya. Ia ingin menanyakan lebih banyak, tapi ucapannya terpotong. Patriark berkata agar ia tidak bertanya apapun lagi untuk saat ini. Semua hal akan dijelaskan pada waktunya. Gu Yang Cheon menerima perintah ayahnya tanpa berani membantah. Dari sikap dingin ayahnya, ia bisa menebak bahwa Gu Cheol-won memang sengaja menempatkan Wi Hyogun dan Wi Seol-ah di sisinya, meskipun mengetahui identitas asli mereka. Ia bahkan sempat curiga apakah sang patriark menjalin kesepakatan dengan Sword Supreme. Gu Cheol-won lalu berkata agar Yang Cheon tidak memusingkan masalah kecil. Ia memerintahkan putranya untuk bersiap menghadiri Unified Dragon Assembly besok. Yang Cheon mengangguk menerima perintah itu. Namun setelahnya, ia berusaha mengingat kembali apa sebenarnya acara tersebut. Beberapa saat berpikir, ia akhirnya teringat. Adegan bergeser. Yang Cheon terlihat bersama pengawalnya, Mu Yeon. Dengan wajah serius, ia meminta Mu Yeon untuk menggorok lehernya. Tentu saja, Mu Yeon terkejut mendengarnya. Ia bertanya apakah tuannya benar-benar tidak ingin pergi ke Unified Dragon Assembly. Yang Cheon menjawab dengan tegas bahwa ia memang tidak tertarik. Acara itu adalah ajang penting 2 tahunan, di mana anggota baru Sword Unit dipilih. Mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawa demi menutup Gate of the Demon Realm, menjaga keselamatan keluarga Gu dan para penduduk Shaanxi. Sebagai darah langsung keluarga Gu, wajar jika ia diwajibkan hadir. Namun Yang Cheon bersikeras, jika dirinya mati, maka ia tidak perlu pergi. Mu Yeon menghela napas, lalu mengeluarkan sebuah gulungan berisi tanda tangan patriark. Ia memperingatkan bila Yang Cheon menolak, Gu Cheol-won sendiri yang akan turun tangan membunuhnya. Ia juga menambahkan bahwa salah satu tetua, Elderly, akan hadir dalam pertemuan itu. Yang Cheon membelalakan mata. Nama itu membuatnya tidak tenang. Elderly terkenal keras dan galak, selalu menekankan bahwa sebagai putra tunggal keluarga, Yang Cheon harus menjaga kehormatan klan. Meski tidak menyukainya, Yang Cheon tetap menghormati orang tua itu. Elderly adalah sosok yang sibuk, namun selalu menyempatkan waktu untuk menegur dan mengajarinya. Justru karena teguran dan hukumannya, Yang Cheon sering berusaha menghindarinya. Bahkan ayahnya sendiri tidak pernah memberi perhatian sebanyak itu. Ia merasa ironis, semua pengajaran Elderly tetap tidak mengubahnya. Ia tetap dianggap pecundang. Mengalihkan pikiran, Yang Cheon bertanya kepada Mu Yeon kapan mereka akan berangkat. Mu Yeon menjawab bahwa mereka akan berangkat begitu semua sudah siap. Sementara itu, beberapa pelayan memuji kecantikan Seol-ah. Di tengah keramaian, Yang Cheon memanggil salah satu pelayan bernama Hongwa, menanyakan apakah persiapannya belum selesai. Hongwa meminta maaf, menjelaskan bahwa ia sedang membantu Seol-ah. Dengan nada curiga, Yang Cheon bertanya, apakah Seol-ah membuat masalah lagi? Sebelum Hongwa sempat menjawab, Seol-ah keluar sambil memperlihatkan pakaian barunya. Yang Cheon terdiam, wajahnya memanas ketika menyadari betapa cantiknya gadis itu. Dengan senyum cerah, Seol-ah mendekat dan mengatakan bahwa semua orang mengatakan ia terlihat cantik. Yang Cheon mengalihkan pandangan,
mencoba menyembunyikan perasaannya. Ia menegur, bertanya apa hubungannya hal itu dengan dirinya. Namun dalam hati, ia juga tidak bisa menyangkal kecantikan gadis itu. Dengan polos, seolah menatapnya dan bertanya, apakah menurutnya ia juga cantik. Wajah Yang Cheon memerah total, membuatnya segera menoleh ke Mu Yeon. Ia menyuruh agar mereka segera berangkat. Adegan berganti. Rombongan keluarga Gu sudah berada di dalam kereta kuda. Seolah tampak begitu senang menempelkan wajahnya di jendela sambil menikmati kecepatan laju kereta. Ia mengaku tidak menyangka kereta bisa bergerak secepat itu. Ketika Honghwa bertanya apakah ini pertama kalinya ia naik kereta, seolah mengangguk. Lalu menjelaskan bahwa selama ini ia mengira kuda hanya untuk dimakan, bukan untuk ditunggangi. Sementara mereka berbincang, Yang Cheon menoleh keluar jendela dan bertanya kepada Mu Yeon di mana tepatnya Unified Dragon Assembly diadakan. Mu Yeon menjawab bahwa acara itu berlangsung di Heavenly Exchange. Yang Cheon terkejut, ia tahu tempat itu adalah distrik perbelanjaan paling terkenal di Shanxi. Ia tak menyangka Elderly sampai bersusah payah mengatur acara di sana. Mu Yeon lalu menyarankan tuannya untuk tidur, karena perjalanan akan memakan waktu 4 jam. Yang Cheon mengangguk, mengakui bahwa sarannya bagus. Namun ia juga menjelaskan bahwa ia tidak bisa tidur karena semalaman berlatih. Gu Yang Cheon masih berada di dalam kereta ketika ia mendengar Wi Seol Ah dengan riang menjelaskan kepada Honghwa betapa lezatnya daging kuda. Suaranya yang begitu keras membuat Yang Cheon merasa terganggu. Dengan kesal, ia menyumpalkan sesuatu ke mulut gadis itu sambil menyuruhnya diam. Saat melihat benda yang dimasukkan, Seol Ah terkejut karena ternyata itu adalah permen manis. Seketika ia duduk tenang, menikmati rasa manis sambil menjilatnya perlahan. Setelah memberi gadis itu permen, Yang Cheon memutuskan untuk beristirahat. Namun tak lama kemudian, Seol Ah membangunkannya hanya untuk meminta permen lagi. Ia baru sadar bahwa persediaan Yang Cheon sudah habis. Melihat itu, Honghwa bertanya, apakah ia sudah memberitahu tuannya bahwa mereka telah tiba di tujuan. Begitu mendengar ucapan itu, Yang Cheon segera mengangkat kepalanya. Saat turun dari kereta, pandangan Yang Cheon langsung disambut pemandangan kota yang semarak. Lampion-lampion menghiasi jalan, membuat suasana begitu meriah. Ia sadar bahwa keramaian ini muncul karena acara besar diadakan layaknya festival di Shanxi. Sambil meregangkan tubuhnya, seorang pria mendekat dan menyapanya dengan ramah, menanyakan apakah ia lelah setelah perjalanan panjang. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Chun Ishil, wakil kepala pedagang dari Heavenly Exchange. Dengan senyum lebar, ia menyatakan kehormatan bisa bertemu dengan bintang muda dari keluarga Gu. Yang Cheon pun membalas dengan sopan, memperkenalkan dirinya juga. Chun kemudian mengungkapkan bahwa hari pertama acara berjalan lancar berkat usaha Elderly dan adiknya. Mendengar nama itu, Yang Cheon tak bisa menahan bayangan wajah Gu Yeon-seo. Dalam hati, ia berharap tak akan berpapasan dengannya. Namun, kenyataan berkata lain. Di jalan menuju kamar peristirahatan, ia bertemu langsung dengan Gu Yeon-seo. Tatapan tajam segera dilayangkan sang gadis pada kakaknya. Saat Yang Cheon mencoba menyapanya, Yeon-seo langsung menolak dengan dingin, mengatakan ia tidak ingin mendengar suaranya. Dengan senyum tipis, Yeon-seo memperingatkan agar kakaknya tidak membuat masalah di Unified Dragon Assembly. Menurutnya, tak ada yang lebih memalukan daripada mencoreng nama keluarga. Yang Cheon berusaha menenangkannya, berkata bahwa ia akan diam dan tidak menimbulkan masalah. Namun, jawaban itu justru membuat Yeon-seo semakin kesal. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak khawatir pada Yang Cheon. Saat itu, pandangannya jatuh pada Seol Ah yang bersembunyi di balik tubuh kakaknya. Melihat itu, Yeon-seo semakin jengkel. Ia berkata bahwa kebiasaan lama memang sulit diubah, lalu menyinggung apakah Yang Cheon akan bertindak ceroboh seperti biasanya di acara besar ini. Tidak memahami maksud ucapan itu, Yang Cheon bertanya apa yang dimaksud. Dengan raut kecewa, Yeon-seo menjawab bahwa manusia tidak akan berubah. Setelah itu, ia masuk ke kamarnya dan membanting pintu dengan keras. Yang Cheon berdiri kaku, tidak mengerti alasan sikap aneh adiknya. Ia lalu meminta maaf kepada Chun Ishil karena menimbulkan keributan kecil. Chun hanya tersenyum, menenangkan bahwa pertengkaran antar saudara adalah hal wajar. Meski begitu, Yang Cheon mengatakan ingin singgah di suatu tempat sebelum masuk ke kamarnya. Adegan berpindah ke sebuah arena besar. Wi Seol Ah takjub melihat bangunan yang begitu luas, mengaku belum pernah melihat tempat sebesar itu.
Yang Cheon sendiri pernah mendengar bahwa para pedagang menunjukkan kekuatan finansial mereka dengan seberapa banyak uang yang dicurahkan untuk festival. Namun, ia tidak menyangka Heavenly Exchange berani mengeluarkan biaya sebesar ini hanya demi satu perayaan. Hari itu adalah acara penghormatan untuk SWORD Unit atas pengorbanan mereka. Pertarungan untuk memilih anggota baru SWORD Unit dijadwalkan berlangsung besok. Yang Cheon merasa lega karena keturunan langsung ke keluarga Gu tidak diwajibkan ikut serta. Tugasnya hanya menonton duel, dan ia meyakinkan diri bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Namun keyakinan itu runtuh seketika. Tepat di belakangnya berdiri seorang pria bertubuh raksasa dengan pakaian merah yang sama dengannya. Suara berat pria itu berkata, ia terkejut melihat Yang Cheon tidak melarikan diri. Yang Cheon terkejut, buru-buru menoleh. Pria itu mengulurkan tangannya, membuat Yang Cheon panik dan bersiap menangkis. Namun, bukannya menyerang, tangan besar itu justru menepuk kepalanya. Dengan senyum lebar, pria itu bertanya mengapa Yang Cheon begitu takut. Ia menepuk kepala sang pemuda lagi, menanyakan alasan ia tidak kabur saat bertemu dengannya. Dengan gugup, Yang Cheon mengingatkan bahwa pria itu pernah bersumpah akan melipat tubuhnya menjadi dua jika ia tidak datang ke Shanxi. Pria besar itu tampak kaget, lalu bertanya siapa yang mengatakan hal seperti itu. Dengan wajah pucat, Yang Cheon menjawab bahwa orang itu adalah Second Elder. Second Elder tertawa keras begitu mendengar jawaban Gu Yang Cheon. Ia tampak terkejut melihat sang pemuda berani membalas perkataannya. Yang Cheon sadar bahwa Second Elder selalu memiliki perhatian aneh padanya. Ia percaya hal itu terjadi karena dirinya adalah satu-satunya putra dari kepala klan. Wi Seol-ah yang melihat sosok besar itu langsung berseru kaget, menyamakan Second Elder dengan seekor beruang. Dengan polos, ia bahkan berkata bahwa daging beruang sama lezatnya dengan daging kuda. Tatapan mengerikan segera muncul di wajah Second Elder, membuat Seol-ah gemetar. Niatnya untuk terus berceloteh lenyap begitu tatapan itu menusuk dirinya. Ketakutan, ia buru-buru bersembunyi di belakang Yang Cheon. Dengan tenang, Yang Cheon menegur Second Elder bahwa tatapan seperti itu hanya akan menakuti orang lain. Lelaki besar itu malah tertawa, lalu menanyakan apakah Seol-ah adalah selirnya. Terkejut, Yang Cheon menjawab agar ia melihat pakaian gadis itu. Jelas bahwa Seol-ah hanyalah seorang pelayan. Second Elder tampak kecewa, namun ia menerima jawaban tersebut. Ia kemudian mengingatkan bahwa besok adalah Unified Dragon Assembly. Ia menyuruh Yang Cheon segera beristirahat, menegaskan bahwa meskipun hanya menjadi penonton, ia tetap harus hadir. Mendengar itu, Seol-ah langsung berlari menuju pintu keluar. Dengan wajah pucat, ia meminta Yang Cheon cepat pergi bersamanya, sebelum Second Elder benar-benar memakan mereka. Yang Cheon mengangguk menerima perintah Elder tersebut, tetapi sebelum pergi, Second Elder memanggilnya kembali. Dengan senyum tipis, ia menggerakkan tangannya melintasi leher, memberi ancaman bahwa ia sendiri yang akan menghabisi Yang Cheon bila berani melarikan diri. Seketika, Yang Cheon mengerti maksud ancaman itu. Ia mendekati Seol-ah yang masih ketakutan. Gadis itu bertanya dengan suara bergetar apakah beruang tua itu akan memakan mereka. Dengan wajah datar, Yang Cheon menjawab bahwa ia akan mencekiknya lebih dulu. Seol-ah langsung menjerit histeris mendengar jawaban itu. Saat berjalan pergi, Second Elder memperhatikan dengan seksama. Ada sesuatu yang berbeda dari Yang Cheon kali ini, namun ia belum bisa memastikannya. Keesokan harinya, kerumunan besar berkumpul di lokasi Unified Dragon Assembly. Menatap barisan orang-orang yang menunggu, Yang Cheon berkata pada Mu Yeon bahwa ia mengira acara dimulai sejak pagi. Ia yakin sebenarnya baru akan dimulai pada siang hari. Menurut Mu Yeon, siapapun yang berasal dari berbagai klan di Shanxi, atau siapa saja yang mampu membuktikan identitasnya, diizinkan ikut serta. Ia sendiri tidak menyangka jumlah peserta akan sebanyak ini. Yang Cheon lalu mengingatkan bahwa menjadi anggota SWORD Unit memang suatu kehormatan besar. Di tengah obrolan itu, Seol-ah kembali bersembunyi di belakangnya. Dengan suara gemetar, ia bertanya apakah kakek beruang akan memenggal kepalanya, lalu dengan polos menambahkan apakah tidak mungkin Second Elder diajak berhibernasi saja. Yang Cheon mendengus kesal dan berkata, seharusnya gadis itu tinggal di kamar jika benar-benar takut. Namun Seol-ah cepat mengingatkan bahwa kakeknya sendiri yang memintanya selalu berada di sisi Yang Cheon. Mau tidak mau, ia tidak bisa menyuruh gadis itu melanggar perintah SWORD Supreme. Karena itu,
ia menenangkan Seol-ah, mengatakan bahwa Muyeon pasti bisa mengalahkan kakek beruang itu. Mendengar itu, wajah gadis kecil itu cerah kembali. Muyeon justru bingung. Ia bertanya, siapa yang dimaksud kakek beruang? Yang Cheon menjawab bahwa yang dimaksud Seol-ah adalah second elder. Mendengar itu, Muyeon menegaskan mustahil baginya untuk menyentuh orang sekuat elder tersebut. Ia bahkan menegur tuannya agar berbicara lebih hormat kepada elder itu. Yang Cheon yang usil malah menggoda Seol-ah, berkata bahwa Muyeon tidak bisa melawan beruang itu. Jadi yang harus mereka lakukan adalah menyerahkan kepala gadis itu. Seol-ah terkejut, wajahnya pucat. Dengan suara bergetar, ia berkata, kalau memang semua orang akan senang dengan kepalanya, maka ia rela memberikannya. Tergopoh, Yang Cheon segera menjelaskan bahwa ia hanya bercanda. Namun perhatian Seol-ah sudah teralihkan. Dengan air liur menetes, ia menunjuk ke sebuah gerobak makanan. Katanya, kakeknya pernah bilang, hantu yang mati dengan perut kenyang terlihat lebih cantik, terutama jika mati sambil menyantap pangsit. Yang Cheon sadar maksud gadis itu, ia ingin dibelikan pangsit. Sementara Seol-ah asyik memesan makanan, Muyeon menatap tuannya. Ia berkata bahwa Yang Cheon memperlakukan Seol-ah dengan baik. Dengan gugup, Yang Cheon membela diri, bertanya, apakah Muyeon tidak melihat gadis itu sendiri yang memohon padanya? Sebenarnya, Yang Cheon sendiri tidak tahu bagaimana harus memperlakukan Seol-ah. Dalam hidup sebelumnya, ia sudah beberapa kali bertemu dengannya. Baginya, gadis itu tidak sepenuhnya memahami apa arti menjadi seorang pelayan. Namun Muyeon tersenyum, mengatakan bahwa meskipun Seol-ah hanyalah pelayan, tuannya tetap membelikannya pangsit. Baginya, itu sudah cukup membuktikan. Ia lalu menegaskan dengan bangga bahwa Yang Cheon tidaklah seperti rumor buruk yang beredar, dan ia menyesal karena sempat percaya pada gosip kosong tersebut. Yang Cheon mendengar pria itu berkata bahwa masih banyak hal yang harus ia pelajari. Dengan nada datar, ia menjawab kalau semua itu hanya berlebihan untuk urusan dumpling semata. Namun, begitu kalimat itu terucap, Yang Cheon teringat perkataan Muyeon tentang rumor. Ia pun bertanya sejak kapan pengawalnya itu bekerja untuknya. Muyeon menjelaskan bahwa ia baru ditugaskan sekitar 2 minggu lalu. Saat itu, Yang Cheon tersadar bahwa penugasan Muyeon memang dilakukan tepat sebelum ia mengalami regres. Karena itu, wajar jika pria itu mengetahui berbagai rumor yang beredar. Saat Yang Cheon tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar suara keras seorang pelayan perempuan yang menegur tuannya. Ia melarang sang nona untuk berkeliaran di tempat berbahaya. Namun gadis itu hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa pengawalnya terlalu khawatir. Menurutnya, di lokasi Unified Dragon Assembly seperti ini, tidak akan ada bahaya. Apalagi karena banyak anggota klan Gu sedang berada di kota. Dari belakang, Yang Cheon mengenali suara itu. Dalam hatinya, ia berharap sosok yang ia pikirkan bukanlah orang yang sama. Namun perkataan pengawal perempuan itu justru menegaskan kekhawatirannya. Sang pengawal mengingatkan bahwa mereka bisa saja bertemu dengan pewaris klan Gu. Mendengar hal itu, Yang Cheon sempat terkejut. Ia berusaha menyangkal dalam hati, meyakinkan dirinya bahwa gadis itu pasti membicarakan orang lain, karena klan Gu memiliki banyak pewaris. Tetapi ucapan gadis itu terasa seperti pertanda buruk. Dan benar saja, sesaat kemudian gadis berbusana hitam itu menoleh dan pandangannya langsung jatuh pada dirinya. Kejutan jelas terlihat di wajah gadis itu. Yang Cheon dan Muyeon pun merasakan kegugupan yang sama. Sang gadis sempat terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Muyeon mendekat lalu berbisik pelan, mengatakan bahwa ekspresi sang gadis dan pengawalnya tampak seolah mereka baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Ia kemudian bertanya, apakah Yang Cheon mengenal gadis tersebut? Tentu saja, Yang Cheon tidak mungkin melupakan sosok itu. Rambut hitam yang jatuh sebatas bahu, mata bulat pekat, serta cincin di jari dengan simbol khas yang hanya bisa dikenali dari dekat. Simbol itu berasal dari klan Peng di Hebei. Ia langsung teringat bahwa gadis di hadapannya adalah mantan tunangannya.